Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, terutama kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan kesehatan. Dan tak lupa pula untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah salawat dan salam atas junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kaum kerabat, dan para sahabat serta para pengikut beliau hingga hari kiamat. Kita masih di dalam pembahasan bab ar-raja, yaitu berpengharapan, dan pada pasal beberapa pemahaman yang keliru tentang arti raja. Kita telah sebutkan sebagian bahasan tentang ini, yaitu orang-orang yang memahami pengharapan secara keliru, dan di antara mereka pula ada yang menggantungkan terhadap masalah al-jabr dalam masalah takdir, yakni meyakini bahwa hamba tidak ada perbuatan, tidak ada pilihan, akan tapi hamba adalah dipaksa untuk melakukan segala hal termasuk berbuat kemaksiatan. Ini juga sehingga mereka mengatakan bahwa dosa yang mereka lakukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala murni, dan ia dipaksa atau majbur untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini juga kesalahan dan kefatalan di dalam memahami takdir yang terkait dengan roja, sehingga mereka menganggap bahwa mereka melakukan dosa karena kehendak Allah, maka mereka tidak akan diadab. Ada pula di antara mereka yang berpemahaman atau yang tertipu dengan masalah irja, bahwa iman itu hakikatnya hanyalah yakin. Seseorang sekedar yakin, percaya Allah itu ada, esa, maka cukup. Dan perbuatan apapun yang dilakukan dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa tidak berpengaruh kepada keimanan. Ini faham Murji'ah. Maka orang-orang Murji'ah ini mengatakan seringnya di zaman kita ini, pokoknya kita Islam. Kalau sudah Islam selamat. Kalau kita sudah mengucapin la ilaha illallah maka selamat. Ini pemahaman rojak yang keliru. Hakikatnya tidak bisa demikian. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam beriman. Karena ada amalan dan perbuatan ataupun ucapan yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Jadi di sana ada irja itu, yaitu bersikap menganggap bahwa iman tidak ada perubahan. Iman itu sama. Imannya ahli ibadah dengan imannya ahlu maksiat sama. Ini yang banyak terjadi di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin, baik orang awam maupun orang-orang yang memiliki keilmuan sebagian mereka, sehingga mereka pada umumnya melakukan berbagai macam kemaksiatan, berlebih-lebihan di dalam bermaksiat,
berbuat dosa, dan bila dicela seorang dari mereka, ia mengatakan apabila hati kita ini sudah benar iman kepada Allah, maka niat hamba itu sudah baik, maka perbuatan apapun tidak bermanfaat, tidak bermasalah. Mau zina, mau minum khamr, mau melakukan kemaksiatan apa saja, menurut mereka ini tidak berpengaruh terhadap iman. Bahkan sebagian mereka hanya menggantungkan diri dengan keyakinan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga ada yang mereka mayaz'amuhu min qarabati, karena masih jalur keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menganggap kalau sudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam maka cukup. Mau berbuat kemaksiatan apapun selamat, karena nanti Nabi akan memberi syafaat. Dan ini adalah bentuk kesalahan di dalam memahami makna roja. Ada juga tadi yang menganggap bahwa, saya pernah ada seorang yang menganggap bahwa dia dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan kami ini keturunan Nabi, meskipun kami ini banyak dosa sekarang, nanti kami pasti menjadi baik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keyakinan kami itu sudah punya tiket surga. Dan itu ada dikatakan di kalangan mereka. Dan hal yang semacam ini tentu salah, tidak benar. Kalaulah hal kekerabatan dan keturunan itu menjamin keselamatan seseorang, maka anak keturunan Nabi Ibrahim selamat semua. Karena orang-orang Yahudi pun baik selamat karena mereka keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub atau Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Namun ketika Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, ya Allah jugalah jadikan anak keturunanku termasuk yakni panutan dan teladan. Kata Allah, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Artinya orang-orang yang zalim dari anak keturunanmu, mereka tidak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Yang mendapatkan janji Allah menjadi teladan dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Dan ini bentuk kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami roja. Ada pula yang ia tadi bergantung kepada nasab atau kekerabatan dengan orang-orang yang soleh secara umum. Saya ini anaknya ulama fulan, saya ini anaknya wali fulan, saya ini anak keturunannya dari wali fulan, atau dari orang-orang yang terpandang. Nah, ini juga kesalahan di dalam memahami roja. Berpengharapan yang terlalu besar, tidak menempatkan makna yang tepat pada roja. Bahkan ada pada sebagian negeri kaum muslimin yang penduduknya rajin ke kuburan. Ini yang mengatakan, yang menulis kitab, entah yang dimaksudkan di negeri kita atau di negeri beberapa negeri muslimin lainnya. Wa tajidu fi ba'di biladil muslimina may yataraddadu 'alal quburi wa ya'taqidu fil ahjari wal asjar wa yuqaddimu lahan nuzur. yakni ada pada sebagian negeri kaum muslimin orang-orang yang mereka rajin bolak-balik ke kuburan, meyakini adanya kekuatan pada batu dan pohon, dan mereka mempersembahkan berbagai macam persembahan dalam nazar mereka kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon. Dan ini adalah karena kesalahan di dalam memahami roja.
pengharapan yang besar kepada Allah melampaui dari makna yang mestinya. Tidak menjalankan syariat karena sudah ma'rifat. Hal-hal yang serupa ini karena berlebih-lebihan di dalam meyakini roja yang bukan pada tempatnya. Ada juga di antara manusia yang tertipu dengan pendahulunya, yaitu para pendahulunya yang mereka memiliki kedudukan dan kesolehan, maka mereka tidak membiarkan derajat kesolehan ini, dan mereka meyakini bahwa mereka pasti akan diselamatkan dari ancaman siksa Allah, karena yakni menganggap derajat kesolehan yang ada pada para pendahulunya, guru-gurunya atau nenek moyangnya. Sebagaimana hal ini terlihat pada keadaan manusia di kehidupan dunia di hadapan sang raja. Kalau ada seorang yang ia adalah teman dekat raja atau dia kerabat raja, kemudian dia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kriminal, maka sang raja akan membebaskannya dari hukuman. Mereka meyakini diri mereka di hadapan Allah seperti mereka meyakini diri mereka di hadapan raja yang ia adalah kerabatnya atau teman dekatnya. Mereka mengkiaskan di kedudukan akhirat dengan kedudukan di dunia. Dalam tawasul pun mereka seperti itu. Mereka bertawasul kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, termasuk dengan zatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jahnya, kemuliaannya, kedudukannya yang tinggi, dengan meyakini bahwa kita saja kalau mau ketemu wali kota atau gubernur harus melalui orang terdekatnya, apalagi kita mau ketemu Allah, mau menyampaikan hajat kita kepada Allah, maka kita butuh orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang yang saleh, dan yang paling saleh adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka meyakini keadaan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia itu mereka tetap hidup. Benar, pada sebagian mereka masih tetap hidup, sebagian mereka mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dan sebagian mereka masih dalam ujian dan berbagai macam yang kita tidak tahu. Dan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lainnya alaihi wassalatu wassalam, mereka tetap hidup, tapi mereka berada di alam yang berbeda dengan alam manusia. Nah, mereka yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh menganggap mereka mengambil dalil, tapi salah mengartikan dalil. Karena mereka meyakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal di kalangan para nabi, rasul, dan orang-orang yang saleh di kalangan para wali, mereka memiliki kemampuan atau kebebasan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah seperti kekuasaan yang dimiliki Allah. Bisa mengabulkan hajat manusia. Dan ini adalah satu kebatilan yang tidak kita temui dalil yang benar dalam masalah-masalah ini, terutama dalam keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka adalah contoh terbaik di dalam pengamalan agama dan di dalam beramal dalam agama. Maka tidak benar seseorang itu yakni menempatkan orang-orang yang saleh yang sudah meninggal dunia, memberikan kepada mereka sifat-sifat uluhiyah atau rububiyah, yaitu bisa mengatur hidupnya manusia, bisa menjamin keselamatan manusia, bisa memberikan keturunan atau memberikan jodoh atau memberikan keluasan rezeki dan seterusnya. Dan ini adalah satu kebatilan, dan ini disebabkan karena kesalahan di dalam memahami makna roja.
Di antara mereka pula yang salah dalam memahami roja, man yaghtarra bi anna rahmatallahi wasi'ah ini. Mereka selalu beranggapan rahmat Allah itu luas. Iya betul, rahmat Allah itu luas. Tapi Allah syadidul iqab. Allah juga maha keras siksanya. Dan Allah itu hakim, maha bijaksana menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Allah itu adil. Adil atau adil, yaitu yang maha adil. Yang maknanya Allah itu tidak akan menyamakan orang yang berbuat dosa dengan orang yang soleh. Orang yang taat beribadah tidak akan disamakan dengan orang yang bermaksiat. Karena kalau itu yang Allah lakukan, maka Allah tidak adil nanti dikatakan. Padahal Allah maha adil. Yang maknanya mereka yang sampai akhir hayatnya tidak bertobat dari kemaksiatannya, dari kesyirikannya, dari kekufurannya, kemudian disamakan dengan orang yang ahli ibadah yang taat sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena mereka menganggap rahmat Allah itu luas. Betul, rahmat Allah itu luas. Tetapi menempatkan makna rahmat Allah luas tidak membenarkan mereka untuk bermaksiat secara terus-menerus. Mereka meyakini annallaha tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'anil khalqi jami'an. Betul. Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan makhluk, seluruh makhluknya Allah tidak butuh. Wa annahu la hajata lahu bi ta'dibi ahadin, dan mereka meyakini Allah tidak ada urusan dan tidak ada kepentingan untuk menyiksa seorang pun dari hambanya. Mereka meyakini Allah tidak butuh untuk menyiksa hambanya. Mau hamba itu bermaksiat kepada Allah semuanya nggak akan mengaruhi Allah, maka Allah pun tidak ada kepentingan untuk menyiksa hamba. Fa inna 'adzabahu la yazidu fi mulki syai'an, karena menyiksa hambanya yang berdosa tidak akan menambah kekuasaan Allah dan kerajaan Allah. Ini mereka memahami dan mengenali Allah dengan logika dan bukan dengan dalil. Dalilnya ada, tapi kemudian mereka memahaminya dengan akal, dengan ilmu kalam, dengan filsafat. Wa rahmatu lahu la tanqusu min mulki syai'an, demikian pula mereka meyakini bahwa rahmat Allah itu la tanqus min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kalau Allah memberikan rahmat kepada seluruh hambanya dengan mengampuni dosa mereka, memasukkan mereka ke surga, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Betul. Tetapi Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Sehingga seorang dari mereka mengatakan anna muttarun ila rahmati wa huwa aghnal agniya. Aku adalah orang yang sangat butuh dengan rahmat Allah, dan Allah adalah zat yang maha kaya dari semua yang kaya. Kalimat-kalimatnya hak, akan tetapi menempatkan, menjadikan itu dalih untuk dia bermaksiat kepada Allah itu tidak benar. Walau anna fakiran aw miskinan muttarran ila syarbati ma'in 'inda man huwa fi darihi lama mana'ahu minha. Fayaqulu Allahu akram mas'ul wa huwa aghnal agniya wa maghfiratu li'abdi la tunqisu syai'an wal uqubatu la tazidu fi mulki syai'an. Sama. Sampai mereka meyakini kalau sekiranya ada orang yang fakir atau miskin yang dia sangat membutuhkan kepada satu tegukan air di sisi orang yang ia berada di dalam rumahnya, ketika dia menolak untuk memberinya minum, maka ia berkata Allahu akram mas'ul wa huwa aghnal agniya, Allah adalah zat yang paling mulia dari semua yang dimintai. Maknanya Allah yang paling murah, paling pemurah yang memberi kepada orang yang memintanya. Wa huwa aghnal agniya, dan Allah adalah zat yang paling kaya dari semua yang kaya. Wa maghfiratu li 'abdihi la tunqisuhu syai'an, dan ampunan Allah kepada hambanya tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah sedikit pun. Kalimat ini benar, tetapi menjadikannya sebagai alasan untuk bermaksiat adalah tidak benar. Dan dia masih meyakini wal uqubatu la tazidu
fi mulkihi syai'an. Menyiksa buat Allah, menghukum buat Allah itu tidak akan menambahkan sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaannya. Kalimat ini benar. Wa yarhamus salihina min wa ma'amilu wa ma'alimu anna Allah tatajalla asma'uhu wa sifatuhu hina ma ya'khudhu haula'i bil 'uqubah wa yarhamus salihina min ibadihi. Tapi mereka ini tidak tahu bahwa Allah Azza wa Jalla tampak nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan jelas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka, menimpakan siksa kepada mereka, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya. Itu sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menyiksa mereka yang bermaksiat, itu ada melekat sifat-sifat Allah pada zat Allah. Sifat-sifat Allah, ada zat Allah itu melekat. Karena Allah syadidul iqab. Allah itu juga akan keras siksanya kepada yang berhak mendapatkan siksa karena kemurkaan, kedurhakaan dan kemaksiatannya. Wa qad a'adda Allahu an-nara daran likulli mutamarridin ala ta'atihi wa syar'ihi. Allah sudah menyiapkan neraka, menjadikan neraka dan mempersiapkan neraka untuk setiap orang yang membangkang dan menolak mentaati Allah dan mentaati syariatnya. Terhadap orang yang membangkang terhadap perintah dan larangannya. Wa nasuma auqa'ahu Allah min alwanin niqam fil umamil mukadzibah. Mereka lupa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan berbagai macam siksa terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha luas rahmatnya, tapi tidak berarti kemudian Allah tidak menyiksa kepada hamba yang berbuat maksiat. Dan siksaan yang Allah timpakan kepada umat-umat yang mendustakan itu bukan hanya orang-orang yang kemarin, tapi dari zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bagaimana mereka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya segelintir orang, sekitar 80-an orang dari sekian banyaknya umat yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka kalau orang beranggapan masa Allah akan menyiksa kita semua, kenapa tidak? Dan ketika Allah menyiksa hambanya, Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Karena kita makhluknya, Allah bebas melakukan apapun terhadap makhluknya. Dan Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, namun kita yang justru akan dimintai pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan ditanya mengenai apa yang engkau perbuat. Wahum yus'alun. Sedangkan mereka, yaitu kita makhluknya, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan apa saja yang terhadap yang kita miliki, mainankah atau simpanankah, kita buat mainan dan kita sampai rusak, nggak ada yang kita dimintai pertanggungjawaban karena itu milik kita. Kita milik Allah. Maka kalau Allah melakukan apapun terhadap kita, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi hasya Allah, tapi Allah sama sekali mustahil, dan Allah sudah menyatakan tidak akan mendolimi hambanya. Dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtud dzulma ala nafsi. Wahai sekalian hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman sesuatu yang haram di antara kalian. Allah tidak menghalalkan kezaliman. Maka Allah melarang fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Tapi intinya Allah mengatakan apa? Inni haramtud dzulma ala nafsi. Tapi sekiranya Allah, lau adzaba khalqahu atau makhlukahu, kalau Allah menyiksa makhluknya, hambanya, Allah sama sekali tidak berbuat zalim.
Fala tamna rahmatu min hadhil uqubat allati la zalat asaruha syahidatan ala 'idhami jurmihim wa ala 'idhamil akhdati allati ukhidhu biha wa ala 'idhamir rabbil ladzi intaqama minhum. Rahmat Allah yang luas tidak mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan hukuman yang bekas dari hukuman dan siksaan Allah terhadap umat-umat terdahulu itu masih ada. Laut mati, negerinya kaum Saddum, umatnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kaum Fir'aun di Mesir, piramida-piramida yang tertanam di dalamnya kuburan para raja Mesir, Fir'aun, Farainah, yang jasad mereka ada dan kisah mereka mutawatir. Tidak diragukan bagaimana Fir'aun dan seluruh pengikut-pengikutnya, tentaranya dibinasakan oleh Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Dan banyak lagi negeri-negeri lainnya. Bahkan di zaman kita menyaksikan bagaimana beberapa daerah ditimpakan bencana musibah yang kalau ditelusuri adalah karena kemaksiatan yang ada di tengah mereka yang tidak terbendung. Maka bekasnya itu masih ada karena besarnya dosa-dosa mereka. Dan juga siksaan yang besar yang Allah timpakan kepada mereka. Dan juga keagungan Allah terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas kemaksiatan dan dosa-dosa mereka. Ini terjadi di banyak negeri kufur. Negeri Jepang, negeri Cina, bagaimana Allah menimpakan berbagai musibah, bencana. Yang itu semua mendatangkan hikmah, dan tidak ada sesuatu yang Allah lakukan pasti ada hikmah di balik itu. Yang kemudian mendatangkan hikmahnya dari bentuk yakni banyak di kalangan mereka yang sekarang belajar Islam, masuk Islam. Di Jepang Islam semakin hari semakin bertambah. Di Cina ada satu negeri yang jumlah kaum musliminnya seperti Uyghur, suku Uyghur yang jumlah kaum musliminnya hampir sepadan dengan jumlah penduduk kita di Indonesia. Dan itu wilayah yang luasnya sama dengan luasnya negara kita Indonesia. Yang di negara kita ini umat Islam yang dulu katanya 90%, sekarang sudah tidak lagi mencapai itu. Dan kalau disensus lagi yang masih terjaga tauhidnya, mungkin sudah tidak lagi sebagaimana anggapan orang 70%. Belum lagi yang mereka terjatuh dalam kemaksiatan dan kebid'ahan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ini juga karena manusia tertipu dengan dirinya di dalam memahami rojak mengenai luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara manusia man yafham ba'dha nususil Quran ala ghairi wajhiha. Mereka yang salah memahami rojak karena memahami sebagian nas-nas Al-Quran dengan tidak sebagaimana mestinya. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan niscaya Tuhanmu akan memberimu sehingga engkau ridha, engkau puas. Fayaqul, maka dia mengatakan tentang ayat ini, an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkin ayyarda bi ta'dibi ahadin min ummatihi. Allah akan memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberian sehingga Nabi ridha.
Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan memberikan kepadamu dengan pemberian-pemberian hatta tarda, sehingga engkau ridho. Kemudian dia mengatakan Nabi nggak akan ridho umatnya disiksa. Nabi tidak akan ridho umatnya disiksa wala seorang pun. Maka kita bermaksiat apapun pasti selamat, karena Nabi akan memohonkan syafaat untuk kita dan kita tidak disiksa. Dan ini adalah kebodohan yang paling jelek, akbahul jahli. Dan ini adalah kebohongan yang paling nyata, yang mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ridho. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ridho dengan siksaan, tentu Nabi tidak akan menegakkan potong tangan atau rajam dari sahabatnya yang melakukan satu kemaksiatan. Karena sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ridho terhadap apa yang Allah ridho, dan Nabi tidak akan menentang, bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah memberitakan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, yakni bagaimana pamannya Abu Thalib yang paling banyak berjasa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam disiksa oleh Allah. Padahal dia yang paling banyak melindungi Nabi, menghalangi orang dari mengganggu dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini, mengatakan kepada Nabi, ma agnaita an ammi, ma agnaita an ammi, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Apa yang akan kamu lakukan untuk pamanmu? Dialah yang melindungimu dan dialah yang menjagamu dari orang-orang, dan dia pula yang marah untuk membelamu. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa fi dahdahim min narin, dia berada di, yakni di bagian neraka yang paling dangkal, yang paling pinggir, yang hanya mengenai telapak kakinya, atau dalam riwayat lain, yakni orang yang paling ringan siksanya, yaitu orang kafir yang kakinya memakai sandal dari neraka. Huwa fi dahdahin min nar, dia berada di, yakni permukaan paling dangkal dari neraka, di pinggir neraka. Fa walaula ana lakana fid darkil asfal minan nar. Kalau bukan karena aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalau bukan karena syafaat Nabi untuk pamannya, karena jasa-jasanya, lakana fid darkil asfal minan nar, tentu Abu Thalib paman Nabi ini dia akan berada di bagian neraka yang rendah, yang paling dasar, fidarkin asfar, di bagian yang paling bawah dari neraka. Naudzubillah. Padahal paman Nabi ini tahu persis bahwa apa yang diajarkan Nabi, diajarkan Nabi ini benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru bahkan telah mengajak beliau untuk mengajak paman Nabi Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dapat menyelamatkannya dari siksa neraka di akhir hayatnya ketika paman Nabi sakit keras. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat sekiranya engkau mengucapkannya maka aku akan menjadikannya sebagai pembelamu di hadapan Allah di hari kiamat.
Dan itu bukan sekali, tapi di situ ada teman jelek, Abu Jahal, dan ada beberapa dua atau tiga orang lainnya atau dua orang lainnya bersama Abu Jahal saat itu, yang bersama itu dengan Nabi SAW, yang ketika Nabi mengatakan itu, dia mengatakan, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apa kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib, bapakmu? Bingung. Sampai diulangi Nabi, diulangi lagi perkataan, ya ammi qul kalim la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Lagi-lagi Abu Jahal dan temannya ini mengatakan, Abu Jahal dan dua temannya, yang duanya nantinya masuk Islam, Abu Jahalnya mati kufur. Ia mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apa kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Apa kamu tidak suka terhadap keyakinan Abdul Muttalib, yaitu bapaknya? Kadang manusia itu tidak bisa membedakan antara perasaan dan mengikuti kebenaran. Itu sulit, bukan gampang. Apalagi dia tahu Abdul Muttalib itu sangat baik kepada anak-anaknya, adil dan melindungi, dan tidak ada hal yang jelek, sehingga untuk membenci itu sulit. Maka ketika ditanya apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib, bingung. Ini keponakan, ini bapak. Maka di sini kadang kita juga gitu. Ini sunnah, ini keluarga, orang tua. Ngikutin sunnah atau ngikutin orang tua yang masih ngikutin tradisi. Akhirnya Abu Talib menyatakan dirinya berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW tinggalkan, dan beliau sudah menyampaikan. Tapi beliau ketika pamannya Abu Talib meninggal dunia, bermohon kepada Allah syafaat untuk pamannya, bukan mendoakan ampunan karena tidak bisa, tetapi hanya memohon kepada Allah keringanan siksa atas pamannya. Padahal pamannya dari hatinya percaya Nabi ini benar, tapi pernyataan lisannya kufur kepada Nabi sebagai Rasul Allah. Maka di sini keyakinan membenarkan dengan keyakinan saja tidak cukup, harus dilafalkan. Maka ada orang mau masuk Islam, tidak bisa dia mengucapkan kalimat syahadatain dengan hatinya. Kamu Islam, sudah masuk Islam, sudah melafalkan, sudah dalam hati, tidak bisa. Harus dilafalkan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini termasuk yakni ketertipuan seseorang dengan memahami yang nas yang salah, yaitu nas Quran diantaranya menunjukkan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini sebuah contoh, dan banyak lagi di sana ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri secara salah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga keyakinan itu datang kepadamu. Apa yang mereka yakini? Keyakinan saya sudah datang, maka sudah nggak perlu ibadah karena perintah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Saya sudah yakin, maka saya sudah nggak perlu ibadah. Dan itu terjadi. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain mengenai kesalahpahaman manusia di dalam memahami ar-roja, yang insya Allah akan kita bacakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih banyak kisah-kisah ini. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.